kita akan membuat pembatas Alkitab sambil membahas topik kita minggu lalu yang dibawakan oleh Pak Pendeta Victor tentang apa Kak? Damai. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Guys, kemarin lu nggak datang nih ibadah pemuda. Kemarin Pak Victor bertanya tentang apa sih? Damai sejahtera gak sih? Iya, damai sejahtera. Damai sejahtera aja, nggak ada yang lainnya apa gitu? Kita dalam pencobaan gak sih? Iya. Karena tuh percobaan dalam ini nih. Damai dalam percobaan. Damai? Dalam percobaan. Damai dalam percobaan. Maksudnya gimana tentang? Maksudnya firman ini gimana sih dong? Maksudnya kan kita lagi apa gitu, lagi damai hati kita, repot tuh tiba-tiba ada yang nyalip pendada, terus kita emosi gitu gimana sih? Nah itu namanya nggak bisa menguasai diri. Kita ngebahas soal pencobaan. Kalau kita dalam pencobaan, apakah kita bisa damai dalam pencobaan, dalam menghadapi pencobaan? Seperti itulah. Coba deh, aku mau tanya nih ke kakak-kakak teman-teman semuanya. Menurut kakak-kakak teman-teman, kira-kira damai itu apa sih sebenarnya? Saya sih damai itu Definisi damai apa ya? keharmonisan, bebas dari konflik, harmonis, tenang. Menurut saya ya, Itu aja tuh. kalau menurut saya sih damai itu kondisi hati yang adem ayem. Kalau menurut aku sih damai itu kondisi di mana kita bisa memaafkan sih. Guys, gue mau nanya nih, menurut kalian kenapa sih pencobaan bisa ada? Karena tidak ada damai, makanya ada pencobaan. Aku sih Ya. pencobaan itu semua berasal dari Tuhan ya. Iya. Kayaknya sih Tuhan tahu kemampuan kita kayak gimana dan Tuhan mau terus mengasah kemampuan itu supaya kita bisa makin kuat, iman kita bisa terus dikuatkan dalam Dia. Menurut aku sih gitu. Kalau menurut saya sendiri sih, cobaan itu ya memang Tuhan izinkan terjadi untuk kita orang percaya ya. Namanya orang percaya tidak akan lepas dari Pencobaan. Ya. Kalau kita belajar dari kisah Alkitab juga, Ayub seorang yang saleh loh. Nah, Oh iya, tapi dia benar-benar. diizinkan Tuhan untuk mengalami pencobaan itu supaya apa? Supaya Tuhan mau menguji iman si Ayub itu sendiri. Iya, benar-benar. Nah, sama dengan hal kita di zaman sekarang ini juga ya, tidak akan terlepas dari berbagai macam cobaan-cobaan. Untuk apa gunanya? Ya untuk menguji iman kita. Seberapa setia kita kepada Tuhan ketika kita mengalami pencobaan itu. Kalau menurut Gitu. saya. Tapi menurut kalian Tuhan tega nggak sih ngasih cobaan kita yang lebih ke batas kemampuan kita? Bisa nggak begitu Tuhan? Tuhan nggak pernah menguji manusia melebihi batas kemampuannya. Kenapa? Ya Tuhan tahu kemampuan seseorang. Aku juga setuju sih. Walaupun kadang pencobaan-pencobaan yang kita alami kayaknya berat banget ya. Betul. Tapi itu kayaknya Tuhan tahu sebenarnya batas kemampuan kita itu seberapa. Cuman kita nggak tahu aja potensi kita itu ternyata lebih besar dari yang kita tahu. Kalau Tuhan kasih pencobaan sama kita, itu Tuhan tahu kalau kita mampu melewati itu semuanya. Bren, gimana menurut lo? Wih, kebetulan apa nih muncul di notif nih? Apa tuh? Jadi di sini sih tulisannya ada ayat 1 Korintus 10 ayat 13. Oke. Isinya itu pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Oh Nah, gitu. itu kan sangat jelas. Misalkan kita dikasih cobaan, kalau kita ngelakuinnya dengan kekuatan kita sendiri mungkin kita nggak mampu. Cuman kalau kita libatkan Tuhan dalam permasalahan kita, mungkin kita bisa mampu melewatinya begitu kan ya? Iya, nggak cuma itu, nggak cuma kita bisa ngelewatin. Pas kita ngelewatin, pasti juga ada damai sejahtera di hati Betul. kita. Tahu nggak sih kenapa kita setiap minggu ngomong shalom? Shalom. Dan salam itu dari bahasa Ibrani ya, punya damai ya, betul nggak? Kayaknya iya deh. Iya. Kemarin sih pernah disinggung ya sama Pak Pendeta Victor di ibadah pemuda. Di ibadah umum juga nggak sih Om? Oh iya benar-benar. Kebetulan di hari Minggu juga itu kan ibadah umum. Tapi kita nyinggung juga tuh kalau nggak salah yang gue dengar itu setiap kita ngucapin kata shalom kita tuh kayak memberkati orang gitu loh. Ya. Kita memberi damai gitu. Jadi kalau setiap kita datang ke rumah atau ketemu siapapun, kita kalau ngucapin shalom berarti kita lagi memberikan
damai sejahtera buat orang itu. Kalau nggak salah sih begitu tuh. Selain itu ada satu kata lagi apa ya? Kak Sabar ingat nggak? Kayaknya Irene deh. Itu dalam bahasa Yunani artinya shalom juga. Guys, gue mau nanya nih, kalian punya nggak sih ayat favorit kalian gitu? Kalau misalkan kalian ada masalah, pasti baca itu kan langsung tenang gitu. Ada nggak ya? Wih, kebetulan banget nih aku baru selesai nulis. Apa tuh, Bren? Nah, ayatnya itu aku ambil dari Yeremia 29 ayat 11. Isinya itu pernyataan Tuhan bahwa Ia mengetahui rencana-rencananya bagi umatnya, dan itu adalah rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan, melainkan untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Ih, keren banget tuh ya. Oh kayak gitu kalau ayat Alkitab kamu, Brian. Kalau Ayu gimana? Ada nggak Ayu? Ada dong, tentu Apa tuh ada. bunyinya? Saya sudah selesai nulis di sini di kreativitas yang kita buat. Saya ambil dari Mazmur pasal 94 ayat 19. Firman Tuhannya berbunyi seperti ini, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinmu, kehidupanmu menyenangkan jiwaku. Saya sangat suka banget ayat firman Tuhan ini, dan saya sudah bikin di bio Instagram, silahkan di follow Instagram aku. Kan dari Kak Ayu Banget tuh. nih. Kebetulan banget aku juga baru selesai tulis di Cantik banget pinky guys. Nih, aku dapat dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagus banget. Kalau Sabar kan apa? Ayat favoritmu? Adalah dari kitab Roma 14 ayat 19. Firman Tuhan berkata, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kalau Kak Dedi sendiri, ada nggak ayat Alkitab? Oh pasti ada dong. Apa tuh Om? Kalau gua dari Amsal 3 ayat 11, firman Tuhan berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Jadi ayat itu membuat Kak Dedi ini ya, damai sejahtera gitu. Oh iya dong pasti dong. Kadang setiap kehidupan misalkan lagi pusing gitu, misalkan kita berulang tahun kan nambah umur, kita gitu ayat aja itu tadi Amsal. Terus misalkan lagi ada kerjaan, kita pusing-pusing nyari uang, terus kita ingat lagi deh ayat itu. Karena kan kita kan semakin bertambah umur, kita kan semakin berpikir tentang kehidupan kita, tentang pekerjaan juga. Jadi kalau setiap gue lagi capek gitu, baca aja ayat Alkitab itu. Jadi misalkan siapa permasalahan kita, pasti ada Tuhan yang selalu ada di samping kita gitu. Oke guys, segitu aja untuk pembahasan kita hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and follow IG kita untuk menantikan konten-konten berikutnya. Kita tunggu di Youth Yosua ya. Bye-bye. Yep, it's a wrap.